Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi dasar telekomunikasi. Topik yang kita akan bahas pada video ini adalah tentang mengenal AM ya, amplitudo modulasi. Yang akan kita pelajari itu adalah tentang bagaimana cara menggambar sinyal ya, sinyal AM dalam domain waktu, dan ketika digambar dalam domain frekuensi nanti dikatakan sebagai spektrum AM. Nah, materi kita ya, jadi dapat memahami sinyal AM, kemudian menggambar spektrum frekuensi AM. Nah, sedikit kita mengulang bahwa domain ada beberapa domain ya yang biasa digunakan atau kawasan ya. Ada kawasan waktu, domain waktu, ada kawasan frekuensi atau domain frekuensi, ada juga kawasan kompleks ya. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang AM yang digambar atau dinyatakan dalam domain waktu dan domain frekuensi. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kalau dalam domain waktu ya, maka dia disebut sebagai sinyal atau gelombang ya. Kemudian alat ukur untuk melihat hasil gelombang AM ini kita bisa gunakan, namanya bisa pakai osiloskop ya, kita bisa lihat. Kemudian kalau domain frekuensi disebut dengan spektrum ya. Jadi disebut dengan spektrum frekuensi. Alat ukurnya apa? Spektrum analyzer. Itu sekilas ya, mengulang materi kita. Nah, berikutnya bagaimana cara menggambar sinyal AM ya dalam domain waktu ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar dalam domain waktu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita sedikit mengenal kembali ya tentang sinyal AM. Nah, bahwa dalam sinyal AM itu ketika kita gambar itu ada namanya selubung atau sampul. Nah, dalam selubung atau sampul itu menyatakan amplitudo gelombang yang termodulasi AM. Nah, sampul ini merupakan garis imajiner yang digambar antara nilai-nilai puncak pada setiap siklus, memberi bentuk yang ekivalen dengan bentuk tegangan pemodulasi ya. Nah, bagaimana bentuk matematisnya ya? Nah, bentuk matematisnya kalau kita lihat bahwa ada persamaan untuk sinyal modulasinya dan ada persamaan untuk sinyal carrier-nya. Ini adalah sinyal modulasi ya, atau sinyal pemodulasi atau sinyal informasi ya. Kemudian ada sinyal carrier atau sinyal pembawa ya. Jadi jangan bingung bahwa ini adalah sinyal modulasi atau sinyal informasi, ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah, di mana sinyal carrier ini yaitu harus lebih besar 2 kali dari sinyal modulasinya atau sinyal informasi. Nah, kalau kita lihat persamaan secara umum bahwa persamaan hasil modulasi, jadi ketika sinyal informasi dan carrier digabungkan dan dimodulasi menggunakan AM, maka menghasilkan persamaan seperti ini, di mana persamaannya adalah VC max ditambah PM max dikali cos 2 VFMT dikali dengan cos 2 FCT. Jadi bisa disederhanakan menjadi VC max dikali 1 plus M cos 2 VM 2 VFMT dikali cos 2 PFCT. Nah, ini juga yang perlu diketahui bahwa dalam sinyal AM itu ada satu parameter juga yang sangat penting, namanya itu adalah indeks modulasi atau disimbolkan dengan huruf M ya, di mana nilai indeks modulasi itu adalah VM max dibagi dengan VC max atau amplitudo ya, amplitudo dari modulasi dibagi dengan amplitudo dari sinyal carrier ya. Ini akan berfungsi nanti ketika kita akan menggambar ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini persamaan sampulnya ya. Ini sampul positif, ada sampul negatif ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah.
sumbu X ya. Nah, bagaimana tahapan menggambar sinyal AM? Kalau kita lihat di sini saya rangkumkan bahwa ada 4 tahapan secara besar untuk membuat sinyal AM. Yang pertama, mencari parameter sinyal informasi atau pemodulasi atau modulasi, ya FM dan VM-nya. Kemudian mencari parameter sinyal carrier atau pembawanya FC dan VC. Kemudian menghitung, yang ketiga adalah menghitung indeks modulasi M. Ya, rumusnya tadi sudah kita lihat. Yang keempat baru menggambar selubung sinyal AM ya. Nah, dalam menggambar selubung sinyal AM ini ada yang penting itu adalah membuat garis acuan. Nah, dari garis acuan inilah kita bisa selanjutnya menyelesaikan gambar AM ya. Nah, ini indeks modulasi ya. Indeks modulasi ini kita ketahui bahwa itu rumusnya adalah VM dibagi VC ya. Jadi amplitudo modulasi dibagi amplitudo carrier. Apa fungsinya M ini? Kalau kita lihat ketika nilai M pembagian tadi, perbandingan tadi dibagi itu, maka ketika pas nilainya sama 1, maka nanti gambar kita akan berhimpit seperti ini. Ya, jadi akan berhimpit gambar AM kita. Kalau dia nilainya berada di antara 0 dan 1, maka gambarnya akan seperti ini, tidak berhimpit ya, jadi ada jarak renggang. Kalau dia nilainya lebih besar dari 1, maka akan terjadi yang namanya overmodulasi. Jadi ini adalah overmodulasi ya. Artinya ada anaknya di sini. Ya, ada tambahannya. Ya, itu bedanya, ini sangat penting ketika kita akan menggambar nantinya. Ya, ini mengingat sedikit ya rumus dari indeks modulasi. Kemudian, nah kita mulai masuk urutan menggambarnya ya. Yang pertama itu adalah kita mencari nilai dari parameter FM dan VM dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasi atau sinyal modulasi. Kemudian yang kedua adalah mencari parameter dari carrier-nya, yaitu frekuensi carrier dan amplitudo carrier-nya. Tahap berikutnya adalah kita melakukan proses modulasi ya. Jadi bagaimana cara menghasilkannya nanti kita lihat. Nah, setelah kita tahu parameter masing-masing ya, maka tahap berikutnya adalah yang ketiga adalah mencari nilai indeks modulasi. Di mana nilai indeks modulasi adalah M sama dengan VM dibagi VC. Nah, sehingga kita bisa menemukan nilai, nanti ketika nilai indeks modulasi sama dengan 1, maka gambarnya tadi, ketika nilai berada di antara 0 dan 1, kita akan peroleh gambar seperti ini. Dan ketika lebih besar dari 1 akan terjadi overmodulasi, hasilnya seperti ini. Nah, baru tahap yang keempat nanti adalah kita menggambarnya ya. Nah, yang kita lakukan dalam menggambar awal adalah membuat envelope-nya ya, atau selubungnya. Nah, ini contoh ini selubungnya. Nah, gimana cara menggambar selubung terluar ini atau envelope ini? Maka kita perlu memperhatikan membuat nilai dari VM, PC, dan membuat garis bantu. Jadi nilai VC ini akan menentukan dari mana kita mulai membuat garis bantu tadi, nilai VC. Setelah nilai VC kita tahu, kemudian tarik garis bantu, dan dari garis bantu ini akan menjadi sumbunya ya, sumbu selubungnya. Baru tingginya itu sebesar nilai VM. Ya, ini garis merah ini. Nah, kita lihat ada contoh soal supaya lebih paham. Diketahui frekuensi sinyal informasi 2 Hz dan amplitudo adalah 1 volt, sedangkan frekuensi carrier-nya adalah 12 Hz dengan amplitudo 3 volt ya. Ini sudah diketahui VM, VC, FM, FC. Kemudian diminta menggambarkan sinyal informasi, sinyal carrier dan hasil modulasinya jika menggunakan modulasi AM. Kemudian yang kedua diminta menggambar spektrum frekuensinya. Untuk yang B ini adalah menggambarkan spektrum, nanti kita akan bahas di bagian menggambar spektrum. Yang akan kita bahas lebih awal di sini adalah tentang gambar sinyal dalam sinyal AM-nya ya. Nah, bagaimana gambar sinyalnya?
Kita ketahui bahwa diketahui sinyalnya itu adalah 2 Hz ya. Kemudian nilai FM ya, kita lihat bahwa nilai amplitudo modulasinya adalah 1 volt dan frekuensinya adalah 2 Hz. Kita lihat dari sini. Jadi yang dikatakan sebagai frekuensi 2 Hz itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Kita lihat dalam 1 detik ada 2 gelombang. Kemudian parameter yang kedua adalah parameter untuk carrier-nya, bahwa nilai tegangannya adalah 3 volt atau amplitudenya 3 volt dan frekuensinya 12, artinya ada 12 gelombang ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dalam 1 detik ya. Jadi banyak gelombang terjadi dalam 1 detik, itu adalah frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah mencari nilai indeks modulasi, di mana nilainya adalah Vm per Pc 1 dibagi 3. Nah, kalau M sama dengan sepertiga, artinya berada di antara 0 dan 1 ya, maka gambarnya nanti akan menghasilkan gambar yang tidak berimpit ya, jadi ada jaraknya. Nah, ini maka kita buat gambarnya dengan cara membuat garis bantu yang merah terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat garis bantu yang merah ini atau yang hijau ini? Ya, kita lihat nilai VC sama dengan 3. Maka kita lihat tinggi dari sumbu X untuk membuat garis bantu ini adalah tingginya sebesar 3 volt. Nah, setelah kita ketemu 3 volt, maka baru kita membuat selubungnya ini ya, yang berwarna hijau ini. Ini tingginya sebesar apa? Atau amplitudonya sebesar FM. Itu sama dengan 1 volt. Di mana tinggi amplitudonya yaitu adalah 1 volt, maka kita buat tingginya ini adalah 1 volt. Kemudian untuk membuat ya puncak yang ada di dalam yang berwarna orange atau sinyal carrier-nya, karena dia AM, jadi proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier dengan merubah parameter amplitudo dari carrier. Jadi kalau kita lihat di sini carrier-nya adalah konstan 3 dan ke bawah minus 3, maka di sini akan berubah menyesuaikan dengan sinyal informasi. Kita lihat bagaimana caranya. Maka ketika kita gambar ini kita buat dalam skala yang sama, garis lurus, maka kita bisa lihat ini adalah cara acuannya. Jadi puncak di sini akan ketemu puncak hasil AM-nya ya, jadi puncak carrier akan bertemu dengan puncak hasil AM-nya. Kita lihat. Ini adalah cara mencocokkan gambar Anda. Ya, seperti itu ya untuk menghasilkan gambar AM. Jadi insya tidak akan sulit. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara gambar sinyal AM yang domain frekuensi ya. Jadi ada spektrum frekuensinya seperti ini, kita lihat. Maka tahapannya adalah kita melihat dulu, kita mengenal dulu bagaimana sih spektrum frekuensi AM bisa kita peroleh, yaitu dari persamaan matematis sinyal AM di awal tadi. Ya, dari VC max 1 plus M cos 2 V FMT cos 2 V FCT. Ya, ternyata kalau ini kita uraikan menjadi 3 bagian besar, VC max cos 2 V FCT ditambah M per 2 VC max cos 2 V FC min FMT ditambah M per 2 VC max cos 2 V FC ditambah FMT. Ya. Maka ini sebenarnya ada 3 bagian besar ya. Ada carrier, ada lower sideband atau LSB, dan ada upper sideband. Sehingga nanti nilai spektrum atau tinggi amplitudo spektrumnya ini itu dengan melihat persamaan ini masing-masing, maka tinggi ini itu sama dengan VC max. Jadi sama dengan nilai carrier-nya. Maka nilai anaknya ini atau upper dan lower sideband-nya itu dengan menggunakan persamaan VC max dibagi 2 dikali dengan M. Begitu pula ini M dikali VC max per 2. Artinya akan sama tingginya. Kemudian bagaimana batas frekuensi di atas dan di bawah? Dengan cara frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi modulasi.
Sedangkan di atas itu frekuensi carrier tambah frekuensi modulasi. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk menggambar, maka kalau kita lihat ya, sinyal ini adalah sinyal modulasi AM nih, sangat banyak sekali, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah selubung tadi yang kita buat gambarnya. Ini adalah frekuensinya 1 Hz. Dari mana? Karena dalam 1 detik ada 1 gelombang penuh. Ini frekuensinya berapa? 15. Dari mana? Kita lihat dalam 1 detik, kita hitung yang birunya ini, ada berapa? Ternyata ada 15. Kemudian, bagaimana kalau dia banyak ya? Jadi banyak komponen sinyalnya, maka kita bisa lihat ini. Ini adalah sinyal pemodulasi, kemudian ada sinyal carriernya dan menghasilkan sinyal AM. Maka kita bisa lihat bahwa ada beberapa gelombang tadi di sana ya. Sehingga akan muncul beberapa LSB, lower sideband, dan beberapa upper sideband USB. Nah, bagaimana bandwidth-nya menghitung ya? Kita tinggal menghitung ya, berapa batas atas dan berapa batas bawahnya. Ya, jadi ini bisa dengan cara cepat itu 2 kali FM max. Jadi bisa dengan 2 kali frekuensi modulasinya. Jadi kalau sudah diketahui nilai FM-nya, tinggal dikali 2. Kemudian kita sambung contoh yang tadi yang di awal, itu baru sampai menggambar AM dalam domain waktu, maka sekarang kita lanjutkan menggambar spektrum frekuensinya. Ya, jadi bagaimana bentuknya? Maka kita tinggal masukkan persamaan yang tadi, ya, bahwa nilai FM-nya sama dengan 1, VC-nya sama dengan 3, maka M-nya sama dengan sepertiga. Ya, tinggal kita masukkan sepertiga dikali 3/2. Maka akan ketemu 0,5, 0,5. Frekuensi carrier-nya berapa? 12. Ya. Frekuensi carrier-nya 12, maka ke kiri dikurangi 2, ke atas atau upper sideband-nya ditambah 2. Jadi 10 Hz, 12 Hz, dan 14 Hz. Ya, jadi mudah ya untuk membuat spektrum frekuensi dari hasil modulasi AM. Ini contoh yang lainnya ya. Diketahui gelombang dengan frekuensi 10 MHz, tegangannya 10 volt, dimodulasi amplitudo dengan sinyal frekuensi 5 kHz dan amplitudo 6 volt. Tentukan indeks modulasi dan gambar sketsa spektrum amplitudonya. Jadi kita lihat bahwa nilai EM max untuk mencari nilai indeks modulasi EM dibagi dengan EC ketemu 0,6, LSB-nya FC min FM. Kemudian ketemu nilai 9,995 MHz. Kemudian F yang USB-nya frekuensi upper sideband tinggal ditambah 0,05, 10,005 MHz. Kemudian baru kita pindahkan ke gambar spektrum dengan tinggi FC 10 volt. Kemudian ini dikali ketemu 3 volt, 3 volt, batas bawah, batas atas. Ya, silakan nanti dicoba untuk tugas ketiga dikumpul melalui daring. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan terakhir soal nomor 5. Silakan dikerjakan, jawaban Anda silakan submit melalui daring Undra. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.